Bab ke-91. Pagi-pagi sekali, rumah Clara sudah dipenuhi dengan kehebohan. Gadis itu sibuk mondar-mandir di dapur, mencoba membuat brownies cookies spesial untuk calon mertuanya. Dengan penuh semangat, ia mengaduk adonan di dalam mangkuk besar, sesekali melihat resep di ponselnya. Namun, bukannya bekerja dengan tenang. Ia justru, Nona Clara, itu di depan mata Nona, di sebelah mangkok adonan. Clara melirik ke arah yang ditunjuk, lalu tertawa canggung. Oh iya, hehe. Pantes aku nggak nemu. Mama Clara, yang mendengar keributan di dapur, akhirnya turun tangan. Begitu melihat kondisi dapur yang berantakan, ia hanya bisa menghela nafas panjang. Clara, ini bikin brownies atau renovasi dapur? Kenapa kayak habis kena badai begini? Tanyanya sambil melipat tangan di dada. Clara yang sedang mengaduk adonan langsung menoleh dengan wajah polos. Ma, ini demi calon mantu Mama. Aku harus totalitas biar Kamar makin suka. Mama Clara menggeleng, setengah kesal setengah pasrah. Totalitas boleh, tapi nggak harus bikin dapur kayak kapal pecah begini juga, dong. Bibi ikut menimpali. Nona Clara, adonannya terlalu cair. Kalau begini nanti bisa melebar saat dipanggang. Clara langsung cemas. Astaga, beneran? Gimana dong? Aku tambahin tepung lagi nggak? Atau gimana? Aduh, pusing. Mama Clara akhirnya mendekat dan merebut spatula dari tangan Clara. Udah, sini Mama bantu. Kamu atur ovennya biar suhunya pas. Clara buru-buru mengecek oven. Udah panas, Ma. Mama Clara dengan cekatan mengaduk adonan dengan tangan terampil, lalu menuangkannya ke dalam loyang. Bibi membantu merapikan dan memasukkannya ke dalam oven. Setelah itu, mereka semua berdiri di depan oven sambil menunggu kue matang. Duh, semoga jadi deh. Kalau gagal, gue bisa nangis nih. Gumam Clara cemas. Mama Clara hanya mendengus. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada calon mertuamu yang nangis nanti kalau brownies ini keras kayak batu. Clara menatap ibunya sebal. Ma, kok gak suportif banget sih? Bibi hanya tertawa kecil melihat interaksi mereka. Setelah beberapa menit, aroma brownies yang manis mulai memenuhi dapur. Clara menelan ludah, tak sabar menunggu. Begitu kue matang dan dikeluarkan dari oven, ia langsung mendekat dan menatapnya penuh harap. Akhirnya, serunya dengan wajah berseri-seri. Ia buru-buru memotong sedikit dan mencicipinya. Begitu rasanya menyentuh lidahnya, matanya langsung berbinar. Anak banget. Ini pasti bakal disukai Kamar. Mama sambil tersenyum. Yaudah, sekarang bersihin dapurnya dulu sebelum Mama yang gak esisi kamu. Clara tertawa canggung. Iya, Ma, siap. Pukul 8 pagi, Kafka tiba di rumah Clara untuk menjemputnya. Namun, karena Clara masih bersiap, kedua orang tuanya mempersilakannya masuk terlebih dahulu. Sambil menunggu, pemuda itu berbincang dengan Papa dan Mama Clara. Nak Kafka, masuk dulu. Clara masih bersiap. Ucap Papa Clara. Iya, silakan duduk. Mau minum apa? Tanya Mama Clara ramah. Nggak usah, Tante. Ujar Kafka sopan. Yakin nggak mau? Nggak haus? Tanya Mama Clara memastikan. Kafka tersenyum tipis. Iya, Tante. Paling ini sebentar aja nunggu Clara. Papa Clara ikut tersenyum lalu bertanya. Jati, akhirnya Jati juga kalian ke Bandung hari ini? Ia sudah tahu rencana Kafka sebelumnya, karena pemuda itu memang sempat mengatakan ingin memperkenalkan Clara kepada orang tuanya. Iya, Om. Ujar Kafka mantap. Saya ingin memperkenalkan Clara kepada orang tua saya secepatnya. Mendengar jawaban itu, Papa dan Mama Clara saling tersenyum, senang dengan keseriusan Kafka terhadap putri mereka. Pantas saja dari kemarin dia ribut terus. Ucap Papa Clara sambil terkekeh.
Padahal bajunya sudah dibeli bareng Galena, tapi tetap saja bolak-balik tanya cocok atau tidak. Sambung Mama Galena. Papa Clara mengangguk, menimpali dengan nada menggoda. Hahaha, iya. Galena saja sampai mengeluh ke Mama. Katanya, Mama, aku kapok belanja sama Clara. Pilih baju aja bisa berjam-jam. Udah gitu Clara hebohnya melebihi aku waktu mau nikah. Mereka tertawa mendengar cerita itu, sementara Kafka hanya tersenyum tipis, sudah terbiasa dengan sifat Clara. Memang khas Clara, Tante. Ujarnya singkat. Nah, benar itu. Padahal dia sudah cantik tanpa perlu ribet. Ucap Mama Clara bangga. Papa Clara mengangguk setuju. Jadi, kalian menginap atau pulang hari ini juga? Tanyanya. Kami hanya ingin berkunjung sebentar supaya mereka bisa bertemu langsung dengan Clara. Jawab Kafka tenang. Mama Clara tersenyum lembut. Baiklah, yang penting hati-hati di jalan. Jaga dari langit. Godanya. Iya. Pantesan kemarin ribet banget pilih baju sama riasan. Ternyata hasilnya mau secantik ini. Timpal Mama Clara sambil tersenyum jahil. Pipi Clara langsung bersemu merah. Ih, Papa, Mama, jangan berlebihan. Protesnya dengan nada kesal, meskipun jelas terlihat bahwa ia tersipu malu. Papa Clara tertawa puas melihat reaksi putrinya. Hahaha, anak Papa makin besar makin cantik. Clara mengembungkan pipinya kesal, membuatnya terlihat semakin menggemaskan. Udah aku mau pergi dulu sebelum kalian makin jahil. Kafka, yang sedari tadi memperhatikan, hanya tersenyum kecil melihat tingkah Clara yang lucu. Ya udah, Om, Tante, kami pamit dulu. Katanya sopan. Hati-hati di jalan, ya. Salam untuk orang tua kamu. Ucap Mama Clara, lalu menambahkan dengan senyum lebar. Dari calon besan, gitu. Clara semakin malu mendengar candaan mamanya. Sementara Papa dan Mama Clara tersenyum puas melihat wajah putri mereka yang merona merah. Kafka dan Clara pun melangkah keluar rumah, memulai perjalanan mereka ke Bandung. Dalam perjalanan menuju Bandung, Clara tampak tegang. Tangannya terasa dingin, dan sesekali ia menyeka keringat di telapak tangannya sendiri. Kafka, yang duduk di sebelahnya, segera menyadari kegelisahan gadis itu. Perlahan, ia meraih tangan Clara dan menggenggamnya dengan hangat, ibu jarinya mengelus punggung tangan Clara dengan lembut. Tenang, sayang. Ucap Kafka dengan suara menenangkan. Clara menoleh, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aku takut mereka nggak suka sama aku. Katanya lirih. Kafka tersenyum kecil, menatap kekasihnya dengan penuh kelembutan. Kamu itu baik, sopan, dan menyenangkan. Mana mungkin mereka nggak suka? Tapi, tetap saja. Clara masih terlihat ragu. Kafka mendekat sedikit, menatap dalam-dalam ke mata Clara. Dengar, kamu adalah pilihan hatiku. Orang tuaku pasti akan menyambutmu dengan baik karena mereka percaya sama pilihan anaknya. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Clara menghela napas pelan, berusaha menenangkan dirinya. Tapi aku tetap gugup. Kafka terkekeh pelan. Kalau kamu gugup, pegang tanganku aja, ya. Clara tersenyum kecil dan mengangguk. Ia merasa sedikit lebih tenang berkat perhatian Kafka. Setelah perjalanan panjang, mobil Kafka akhirnya berhenti di depan rumah keluarganya di Bandung. Clara menatap rumah megah bergaya klasik itu dengan perasaan campur aduk. Tangannya sedikit gemetar saat melepas sabuk pengaman, jantungnya berdebar semakin cepat. Kafka yang duduk di sebelahnya segera menyadari kegelisahan itu. Dengan lembut, ia meraih tangan Clara dan menggenggamnya erat. Kita sudah sampai, sayang. Ucapnya lembut. Clara menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Iya, aku siap. Katanya, meskipun suaranya terdengar sedikit gemetar. Mereka pun turun dari mobil.
Saat hendak menutup pintu, Clara meraih paperback berisi kue buatannya sendiri. Ia sudah mempersiapkan ini sejak kemarin, berharap bisa memberikan kesan pertama yang baik kepada orang tua Kafka. Kafka melirik paperback itu dan tersenyum. "Kamu bawa itu?" tanyanya lembut. Clara mengangguk. "Iya, aku buat ini sendiri. Semoga mereka suka," ucapnya sambil merapikan pegangan paperback. Kafka menatapnya penuh kasih. "Mereka pasti suka, apalagi kalau tahu kamu yang bikin," katanya meyakinkan. Clara menggigit bibir bawahnya, masih merasa sedikit tegang. "Kak, aku gugup banget," bisiknya lirih. Kafka terkekeh pelan sebelum meraih tangan Clara lagi, mengelus punggung tangannya dengan lembut. "Nggak perlu gugup. Aku ada di sini, pegang tanganku aja kalau kamu masih deg-degan." Clara menatapnya dan tersenyum kecil, merasa lebih tenang dengan keberadaan Kafka di sisinya. "Oke." Dengan genggaman yang erat dan penuh keyakinan, Kafka menuntun Clara menuju pintu rumah. Saat bel ditekan dan pintu mulai terbuka, Clara bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun, kehangatan genggaman Kafka membuatnya merasa lebih kuat untuk melangkah masuk.